Cuplikan video ini menggambarkan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Direkam oleh Nancy, istri dari Amarjit Chauhan, dengan kedua putra mereka, Devinder dan Ravinder. Keluarga kecil ini juga dilengkapi dengan kehadiran ibu Nancy, yang datang dari India untuk membantu Nancy mengurus anak-anak. Video ini direkam pada tanggal 10 Februari tahun 2003, hanya 2 hari sebelum mereka berlima hilang secara misterius. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan ada banyak waktu berkualitas bersama keluarga. Dan buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, The Purbas adalah channel storytelling kisah-kisah nyata kasus kriminal dari penjuru dunia. Kalau kalian tertarik dengan tema tersebut, silakan subscribe. Amarjit Chauhan, atau biasa dipanggil Anil, di tahun 2003, Anil adalah seorang pengusaha sukses di bidang impor buah, yang berlokasi di Heathrow, London. Perusahaan ini bernama Siba, yang menghasilkan keuntungan jutaan pound sterling setiap tahunnya, yang menjadi sumber pundi-pundi kemakmuran keluarga Chauhan. Meski demikian, Anil menjalani hidup yang sederhana. Dia memiliki rumah kecil nan asri di Inggris, beberapa properti di India, dan Anil hanya mengendarai mobil Ford keluaran lama. Anil adalah pria berusia 50 tahunan, yang sangat sayang dan dekat dengan keluarga. Di mata karyawan, Anil dipandang sebagai bos yang baik hati dan ramah. Dia tidak segan untuk membantu pekerjaan kasar anak buahnya, juga perhatian pada keluarga karyawannya. Semua bagian dalam perusahaan adalah keluarga bagi Anil. Tak heran kalau dia sangat dicintai oleh para karyawan. Tapi siapa sangka, satu di antara karyawannya tersebut tidak memandang Anil sebagai keluarga, melainkan seorang target empuk. Di awal bulan Januari tahun 2003, seorang narapidana baru saja bebas dari penjara dan butuh pekerjaan. Dia adalah Kenneth Regan. Seorang karyawan Anil merekomendasikan Ken pada Anil. Di masa lalu, Anil pernah dipenjara untuk kasus ringan terkait pelanggaran pajak. Anil bersimpati dengan Ken, dan memberinya kesempatan untuk bekerja sebagai supir delivery di perusahaannya. Ken selanjutnya bekerja di sana, sebagai supir pengantaran atau kurir, sesuai dengan latar belakang pekerjaannya dulu sebelum masuk penjara. Tapi dulu, Ken bukan kurir biasa. Sebelum tahun 1998, Ken adalah supir delivery, yang khusus mengantarkan narkoboy. Dia penyelundup yang sukses, dan teman-temannya menjuluki Ken dengan sebutan, Kapten Cash. Bukan tanpa alasan dia mendapatkan julukan tersebut. Ken kemana-mana selalu membawa uang cash dalam jumlah yang banyak di kopernya. Kliennya adalah orang-orang dari kalangan atas kota London, yang membuatnya berada di tengah-tengah lingkaran pergaulan elit gaya hidup mewah. Pekerjaan dan pergaulannya ini, suatu hari membawa Ken bertemu dengan seorang agen selebriti dan sosialita yang bernama Belinda. Berdasarkan penilaian Belinda, Ken adalah lelaki yang kasar, tidak punya tata krama, dan tidak berpendidikan, walaupun Belinda mengakui bahwa Ken memiliki pesona. Namun dengan semua gaya dan usaha Ken untuk menarik perhatian Belinda, perempuan itu tetap tidak tertarik terhadap Ken. Belinda menambahkan, walaupun Ken banyak uang, royal menghabiskan uang, dan menghadiri pesta kalangan atas, tetap saja, Ken tidak berkelas. Namun penolakan Belinda, tidak diterima dengan baik oleh Ken. Pria ini mulai terobsesi terhadap Belinda. Setiap hari dia akan menghujani Belinda dengan telepon, SMS, dan email. Dia bahkan bercerita ke orang-orang, bahwa dia dan Belinda sudah menjalin hubungan. Belinda sudah sangat muak dengan kelakuan Ken, namun Ken mukanya tebal. Dia tidak menerima penolakan Belinda dan masih terus berusaha menaklukkan hati wanita itu. Hingga suatu hari, Belinda bisa bernafas lega. Tanggal 17 Juni tahun 1998, Ken ditangkap atas kepemilikan 25 kg narkoboy. Untuk menghindari hukuman penjara 18 tahun, Ken memutuskan untuk menjadi cepu polisi. Dia mengungkap 12 nama penjahat besar, sehingga hukumannya dikurangi, dari 18 tahun penjara, menjadi hanya 4 tahun. Di akhir tahun 2002, Ken alias Kapten Cash bebas dari penjara. Tanpa uang karena seluruh asetnya sudah disita, dan tanpa teman karena selama ini orang-orang hanya berteman dengan uangnya. Dia terpaksa tinggal di sebuah rumah kecil bersama ayahnya.
Ken selanjutnya hidup dengan mengenang masa lalunya yang jaya raya maju lancar. Ingin sekali bisa kembali ke masa-masa itu. Punya banyak uang, mobil mewah, dan pergaulan kelas atas yang berpesta setiap malam. Tapi boro-boro, cinta tak punya, uang pun tak ada. Di tahun itu mungkin juga belum ada pinjol, jadi kalau mau punya uang, tidak bisa modal KTP dan nomor HP saja. Dia harus segera mencari pekerjaan. Ken lalu mendatangi seorang teman, sesama mantan narapidana, menanyakan kalau saja ada peluang kerja. Nasib baik, kebetulan si teman ini adalah karyawan Anil Chauhan di perusahaan Shiba. Pria itu lalu menceritakan kondisi Ken yang butuh pekerjaan kepada Anil. Si bos yang baik hati dan tidak sombong ini pun prihatin mempersilahkan Ken menemuinya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Anil dulu pernah dipenjara karena kasus pelanggaran pajak. Makanya dia simpati pada Ken, dan memberinya pekerjaan sebagai supir pengantaran. Singkatnya Ken sudah jadi karyawan Anil. Semuanya berjalan lancar dan normal. Ken juga termasuk supir yang cekatan, pekerjaannya memuaskan. Namun setelah sebulan bekerja, godaan untuk kembali hidup mewah merasuki pikiran Ken. Dia menaksir nilai dari perusahaan Anil, tak kurang dari 5 juta pound sterling. Dan keuntungan perusahaan itu juga pasti jutaan pound sterling setiap tahunnya. Kalau Ken mulai dari nol sebagai supir pengantaran, sampai kapanpun mustahil dia bisa berada di kejayaannya dulu. Selain perusahaan yang bernilai tinggi, Ken juga melihat peluang untuk bisnis narkoboynya. Perusahaan Anil bisa digunakan untuk membawa masuk narkoboy dari luar Inggris, bersama dengan impor buah-buahan sebagai kedok. Awal Februari tahun 2003, Ken mulai menyusun rencana. Pertama-tama, Ken mendekati Anil, dan berkata bahwa dia mengenal seorang investor yang ingin membeli perusahaan Anil. Angka yang ditawarkan adalah 3 juta pound sterling, atau sekitar 50 miliar rupiah. Walaupun perusahaan Anil bernilai 5 juta pound sterling, tapi 3 juta juga nilai yang cukup menggoda. Mengingat belakangan ini, Nancy istrinya pernah mengungkapkan keinginan untuk pindah ke kampung halaman di India. Nancy merasa lebih nyaman untuk membesarkan anak-anak di sana, dengan keluarga dan budaya India. Anil berkata pada Ken bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran ini. Mungkin Anil akan berdiskusi dulu dengan istrinya sebelum mengambil keputusan. Bisa jadi dia setuju menjual perusahaan lalu pindah ke India, atau bisa juga dia menolak karena nilainya yang tidak sepadan. Namun di benak Ken, Anil pasti akan menerima tawarannya itu. Oleh karenanya, Ken langsung mempersiapkan rencana tahap kedua. Menyediakan seseorang yang dianggap kompeten untuk hadir sebagai direktur perusahaan baru nantinya. Statusnya sebagai karyawan perusahaan dengan posisi supir pengantaran, tidak mungkin tiba-tiba jadi pemilik perusahaan dalam satu malam. Makanya Ken butuh boneka, dan dia sudah tahu siapa orang yang tepat. Perusahaan Shiba, bukan satu-satunya yang ingin Ken miliki, dia juga mau mendapatkan lagi kasih tak sampainya dulu, Belinda. Di tahun 2003, Belinda sudah menjual rumahnya di Chelsea, dan memulai lembaran baru dengan membeli sebuah rumah pertanian yang luas di kota Devon. Setelah 4 tahun bebas dari telepon dan email dari Ken, namun kini, pria itu kembali menghubungi Belinda. Ken mengirim SMS ke Belinda, dan berkata bahwa dia punya tawaran bisnis yang menarik untuk Belinda. Awalnya Belinda enggan meladeni SMS Ken, tapi situasi keuangannya saat itu sedang tidak baik. Dia janda anak 2, yang mana kedua anaknya sekolah di sekolah swasta. Selain itu, Belinda memiliki hutang yang cukup merepotkan di bank, buntut dari pembelian lahan pertanian luas yang dia tempati sekarang. Belinda pun tergoda dan menelpon Ken. Kepada Belinda, Ken berkata bahwa dia akan membeli perusahaan Shiba, dan dia butuh direktur pelaksana baru untuk mengelola perusahaan tersebut. Ken menawarkan gaji sebesar 54.000 pound sterling, atau sebesar 1 miliar rupiah. Nilai yang cukup besar, tapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Belinda. Merasa kalau Belinda masih ragu untuk menerima, Ken langsung menaikkan tawaran ke angka 72.000 pound sterling, alias sekitar 1,4 miliar rupiah, dan Belinda pun langsung sepakat. Kesepakatan tersebut membuat Ken jadi punya alasan untuk menemui Belinda. Modus ingin membahas detail pekerjaan, padahal dia hanya mau melihat wajah Belinda. Kembali ke Anil Chauhan di Shiba Freight. Di awal bulan Februari tahun 2003,
Anil sudah mengambil keputusan. Dia minta Ken untuk mempertemukannya pada investor yang ingin membeli perusahaannya. Di hari Kamis pagi, tanggal 13 Februari tahun 2003, Anil pergi meninggalkan kantor dan berkata pada stafnya bahwa dia ada meeting di Stonehenge. Dia akan menjual perusahaan, tapi jadi atau tidaknya nanti akan diumumkan. Besoknya di hari Jumat, Anil tidak muncul ke kantor. Kemudian sepanjang akhir pekan, belum juga ada kabar dari Anil. Benarkah Anil sudah menjual perusahaan? Lalu bagaimana dengan nasib para karyawan? Mereka menunggu kabar dan keputusan dari Anil tanpa kepastian. Sampai kemudian, di hari Senin pagi, tanggal 16 Februari tahun 2003, semua pertanyaan di benak para karyawan pun terjawab. Ken muncul bersama seorang eksekutif wanita, mengumpulkan para karyawan dan memberi pengumuman bahwa Siba Freight sudah dijual oleh Anil kepada Belinda, pemilik baru perusahaan. Berita itu sudah mereka duga, tapi tetap saja mengejutkan, karena yang menyampaikan bukan Anil. Di mana Anil dan kenapa dia pergi begitu saja? Ken selanjutnya menjelaskan bahwa Anil menjual perusahaan karena faktor kesehatan. Saat ini Anil dan keluarga sudah berada di India. Tak lupa Ken menunjukkan surat menyurat terkait pengalihan kepemilikan perusahaan yang sudah ditanda tangani oleh Anil Chauhan. Melihat dokumen tersebut, dan mengingat sudah banyak pekerjaan menunggu, para karyawan pun tidak memperpanjang kecurigaan mereka dan kembali pada pekerjaan masing-masing. Hari itu juga, Belinda langsung bekerja sampai malam, mempelajari semua dokumen perusahaan. Di hari kedua, Belinda merasa tidak sehat dan memutuskan untuk pulang ke rumah pertaniannya di Devon. Tiba di rumah, Belinda kaget dengan keberadaan dua pria asing di depan rumahnya. Dua pria ini kita sebut saja namanya, Sonto dan Loyo. Sonto Loyo mengaku diperintahkan oleh Ken untuk membuat saluran irigasi di sekeliling rumah Belinda. Tak hanya membuat saluran irigasi, mereka juga mengobrak-abrik halaman rumah Belinda dan menjadikannya semacam tempat parkiran mobil. Belinda mengamuk, tapi Sonto Loyo terus saja melakukan pekerjaan mereka. Sampai kemudian Ken datang, dan menjelaskan bahwa dia berniat membantu Belinda merapihkan halaman rumahnya supaya tidak becek dan berlumpur. Ya, walaupun mungkin hal itu bermanfaat untuk Belinda, tapi bagaimana mungkin seseorang masuk ke properti orang lain dan mengobrak-abrik halaman rumahnya tanpa izin terlebih dahulu? Belinda meminta supaya semua lubang dan saluran yang dibuat agar ditutup kembali. Namun Ken berkata, sudah terlanjur, nanti saja saat musim panas baru ditutup lagi. Dengan kondisi kepala pusing, ditambah dengan kejadian yang ada di hadapannya, Belinda tak bisa berkata-kata lagi dan masuk ke rumah meninggalkan Ken dan Sonto Loyo. Semua keinginan Ken sepertinya berjalan sesuai rencana. Dia sudah mengambil alih Siba Freight milik Anil, dan bisnis narkoboinya akan segera terrealisasi. Selain itu, Ken sudah terobsesi terhadap Belinda sejak 2008, dan sekarang wanita itu ada di ruangannya dan menerima gaji dari Ken. Tinggal tunggu waktu sampai akhirnya Belinda pun jatuh ke pelukannya. Namun ada ungkapan yang sering kita dengar, Israel boleh saja berencana menyerang Indonesia, tapi Indonesia punya Mimi Peri dan Lucinta Luna. Nun jauh di sana, 20.000 km dari London, Nancy istri Anil Chauhan, memiliki seorang kakak laki-laki yang bekerja sebagai jurnalis di Selandia Baru. Dia adalah Onkar Verna, yang sudah 9 tahun tidak bertemu adik kesayangannya di Inggris. Terlebih sang ibu juga ada di rumah Nancy, jadi Onkar berencana untuk mengunjungi adiknya dan akan menjadi reuni keluarga yang mengharukan. Onkar biasanya rutin telepon-teleponan dengan Nancy maupun ibunya, hampir setiap hari. Tapi di tanggal 15 Februari tahun 2003, Nancy, ibunya, dan Anil iparnya, tidak ada yang bisa dihubungi. Dia pun membuat laporan ke polisi di Inggris melalui email, melaporkan kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk terhadap keluarga adiknya di Heston. Polisi Metro menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah keluarga Chauhan. Rumah itu kosong, dan berdasarkan keterangan tetangga, sepertinya keluarga Chauhan sudah kembali ke India. Onkar tidak percaya dengan informasi itu. Tidak mungkin adiknya atau ibunya kembali ke India tanpa memberitahunya. Terlebih lagi, Dev keponakannya baru berusia 1 tahun, sementara Raffi baru berumur beberapa minggu. Belum cukup kuat untuk melakukan perjalanan udara sejauh itu. Onkar memutuskan langsung terbang ke London dan mencari tahu sendiri keberadaan keluarganya. Tiba di rumah Anil dan Nancy, Onkar masuk ke rumah dan mendapati banyak hal yang mencurigakan.
Kondisi bagian dalam rumah seperti ditinggalkan secara terburu-buru. Mainan anak-anak berserakan di lantai, susu bayi, botol susu dan stok susu ada di meja dapur. Pakaian anggota keluarga Chohan masih ada di lemari. Di dalam kulkas masih banyak stok bahan makanan. Untuk sebuah keluarga yang memutuskan pindah atau kembali ke negara asalnya, tidak mungkin mereka meninggalkan semua barang pribadi. Hal kecil seperti stok bahan makanan di kulkas, harus dihabiskan dulu atau diberikan ke tetangga, bukannya dibiarkan di dalam kulkas yang bahkan dalam kondisi menyala. Dan ada satu petunjuk lagi yang membuat Ongkar tidak nyaman, dia menemukan buku doa milik ibunya. Seingat Ongkar, sejak dia kecil, ibunya selalu membawa buku doa itu. Dompet atau barang lain mungkin saja tertinggal, tapi buku doa itu selalu dibawa ibunya kemana-mana. Ongkar sangat yakin, sesuatu yang buruk telah menimpa ibu dan keluarga adiknya. Dia mendatangi kantor polisi dan meyakinkan polisi mengenai kecurigaannya. Polisi pun mulai melakukan investigasi terhadap kasus hilangnya satu keluarga Chohan. Pertama-tama mereka mewawancarai orang-orang yang melihat anggota keluarga Chohan di hari mereka diduga menghilang. Salah satunya adalah Kenneth Regan. Ken memberi keterangan bahwa hari itu, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2003, dia mengantar Anil Chohan bertemu seseorang untuk negosiasi penjualan Shiba Freight. Ken juga memberi gambaran kalau bisnis Anil sedang merugi. Pria itu berhutang di sana-sini, sehingga memutuskan menjual perusahaannya dan menghilang. Tapi detektif tidak begitu saja percaya dengan cerita Ken. Menggunakan teknologi forensik terbaru saat itu, detektif polisi melacak pergerakan sinyal ponsel Anil dan Ken pada hari Anil Chohan menghilang. Sinyal HP Anil dilacak mulai dari lokasi kantor, kemudian bergerak menuju Stonehenge, tak jauh dari rumah Ken. Selanjutnya sinyal HP Anil bertemu dengan sinyal HP Kenneth Regan. Kedua sinyal HP itu kemudian bergerak bersama-sama menuju sebuah lokasi. Detektif polisi memutuskan akan mendatangi lokasi tersebut, yang ternyata adalah rumah milik direktur baru perusahaan Shiba Freight, Belinda Brewin. Detektif polisi menelpon Belinda dan berkata akan menemui Belinda di rumahnya. Belinda pun bergerak pulang, tapi sebelumnya dia bicara dulu dengan Ken dan berkata ada polisi yang sedang menuju rumahnya di Devon. Mendengar hal tersebut, Ken marah dan melarang Belinda pulang. Dia menyuruh Belinda untuk tidak menemui detektif. Dan kalau mau ketemu, jangan di rumah, janjian saja di tempat lain. Belinda yang merasa dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, merasa tidak perlu melakukan semua perkataan Ken, dan tetap memutuskan untuk pulang ke rumah menemui detektif polisi. Namun saat Belinda dalam perjalanan, Ken menyuruh temannya, si Sonto, untuk menelpon polisi, dan berkata bahwa dia ada informasi penting terkait hilangnya Anil Chohan. Sonto mengaku bahwa dia adalah orang yang dibayar Anil untuk membuat paspor palsu untuk seluruh anggota keluarga Chohan. Sonto berkata bahwa dia akan bertemu dengan Anil Chohan di Newport Wales untuk serah terima paspor. Sonto meyakinkan polisi bahwa dia akan menjebak Anil, dan polisi bisa menangkapnya. Si detektif pun berharap kalau informasi itu benar, Anil masih ada di Inggris dan dalam keadaan baik-baik saja. Terlepas dari apa motifnya menghilang, tapi kasus hilangnya satu keluarga ini berarti selesai. Detektif pun menghubungi Belinda dan berkata kalau mereka tidak jadi menemui Belinda. Setelah Belinda menutup telepon detektif, ada panggilan masuk lagi, kali ini dari Ken. Pria itu berkata bahwa polisi tidak akan datang ke rumah Belinda, melainkan akan langsung menangkap Anil Chohan. Sampai di sini, Belinda benar-benar bingung. Dia hanya tahu kalau Anil Chohan adalah pemilik Shiba Freight sebelumnya. Awalnya dia tahu kalau keluarga Chohan pulang ke India. Kemudian detektif menghubunginya perihal kasus menghilangnya keluarga Chohan. Dan sekarang Ken berkata kalau polisi akan menangkap Anil Chohan. Hari batalnya detektif ke rumah Belinda adalah hari Sabtu, sementara si Sonto mengatakan akan bertemu Anil Chohan di hari Senin nanti. Belinda yang memang sedang dalam perjalanan pulang, dikejutkan dengan kehadiran 3 orang yang dia tahu. Kenneth, Sonto dan Loyo. Padahal tadi Belinda berangkat duluan dari kantor, tahu-tahu Kenneth lebih dulu tiba di rumahnya. Maksud dan tujuan kedatangan 3 orang itu, adalah untuk menutup lubang-lubang dan memperbaiki halaman rumah Belinda, seperti yang dijanjikan Ken dulu. Ken bahkan berjanji untuk membuat taman yang akan memperindah halaman rumah Belinda. Melihat situasi depan rumahnya yang amburadul,
Belinda memutuskan untuk membawa dua anaknya jalan-jalan ke kota. Ketika pulang lagi ke rumah, halaman rumahnya sudah benar-benar dirapihkan oleh tiga lelaki itu. Dua hari kemudian, di hari Senin, sesuai info yang diberikan Sonto, bahwa dia akan bertemu Anil Chauhan untuk menyerahkan paspor palsu di depan kantor imigrasi. Untuk mengantisipasi, siapa tahu Anil benar-benar muncul, dan datangnya lebih cepat, polisi sudah standby sejak 2 jam sebelumnya. Tak lama Sonto muncul, bersama Ken. Setelah itu, mereka menghubungi polisi dan berkata, kalau Anil tahu rencana penjebakan ini dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan. Detektif tidak mendapat hasil apa-apa di hari itu. Ken dan Sonto Loyo, sebenarnya hanya mengulur waktu. Mereka menggagalkan rencana detektif ke rumah Belinda 2 hari yang lalu. Sementara mereka akan membersihkan TKP terlebih dahulu. Polisi lalu kembali ke penyelidikan sebelumnya dan menghubungi Belinda. Saat itu Belinda sedang berada di kantor bersama Ken. Wanita ini berkata kalau dia harus ke kantor polisi untuk menemui detektif. Sebelum Belinda meninggalkan kantor, Ken berkata, kalau detektif bertanya tentang halaman depan rumahmu, bilang saja kalau saya membantumu memasang saluran pipa air. Singkat cerita, Belinda sudah berada di kantor polisi dan menjawab sejumlah pertanyaan dari detektif. Belinda menceritakan semua yang dia tahu. Dan terakhir detektif bertanya, apa masih ada sesuatu yang mungkin tidak terkait dengan kasus ini, tapi kau anggap tidak wajar? Belinda pun menjawab, Ken memberitahu saya, kalau detektif bertanya tentang halaman rumah, saya disuruh menjawab kalau dia sedang mengerjakan saluran air di rumah saya. Detektif kembali bertanya, memangnya dia sedang mengerjakan apa? Belinda menjawab, dia menggali tanah dan membuat saluran drainase yang besar. Dua detektif yang mewawancarai Belinda saling bertatapan dan segera mengajak tim bergegas ke rumah Belinda di Devon. Kemungkinan halaman rumah Belinda digunakan sebagai tempat membuang anggota keluarga Chauhan. Sejumlah ahli forensik didatangkan, termasuk ahli forensik arkeologi dan forensik patologi. Mereka menghabiskan waktu selama 5 hari, menggali setiap sudut tanah di sekitar rumah Belinda, berharap menemukan jasad anggota keluarga Chauhan. Namun nihil, tak ada apapun yang bisa ditemukan. Di bulan April tahun 2003, 2 bulan sudah polisi berusaha menemukan keberadaan keluarga Chauhan. Tapi mereka mencari di tempat yang salah. 2 orang pria, bapak dan anak, sedang mengayuh perahu kano di pantai Dorset. Mereka menemukan sesosok tubuh pria mengapung di laut. Temuan ini kemudian dilaporkan ke nomor darurat 999, jasad dibawa ke kamar mayat, dan butuh waktu hampir 1 minggu, hingga identitasnya terungkap. Dia adalah Anil Chauhan, seorang pengusaha berdarah India yang sudah menghilang selama 2 bulan. Dengan penemuan ini, investigasi semakin ditingkatkan. Halaman rumah Belinda digali dan diperiksa dengan lebih teliti. Area penggalian juga diperluas. Hingga polisi berhasil menemukan sejumlah perhiasan, yang diduga adalah milik Nancy, serta beberapa serat pakaian bayi, yang diduga adalah milik Dev dan Raffi. Detektif menarik benang merah di antara 2 lokasi ini. Keluarga Chauhan, kemungkinan dikubur di sekitar rumah Belinda, lalu dikeluarkan lagi dan dibuang ke laut. Namun di mana mereka dibunuh, masih butuh pembuktian. Kasus orang hilang kini berubah menjadi kasus pembunuhan, dan berpotensi menjadi kasus pembunuhan berencana. Sudah hampir bisa dipastikan kalau Ken adalah tersangka utama pelaku pembunuhan. Tapi polisi belum menemukan bukti atau petunjuk langsung, yang bisa mengaitkan Ken atas kematian Anil Chauhan. Sementara itu, Ken dan Sonto Loyo sudah menghilang. Mereka buron dan tidak diketahui keberadaannya. Suatu hari, Loyo masuk ke sebuah rumah kos yang dikelola seorang wanita bernama Wendy. Loyo masuk dan duduk termenung di sana. Rupanya dia ditinggalkan oleh kedua rekannya, Ken dan Sonto. Sendirian seperti itu, Loyo mulai merasa bersalah dan tidak kuat lagi. Sekonyong-konyong dia bercerita kepada Wendy, bahwa dia adalah buronan polisi, yang terlibat dalam menghilangnya satu keluarga Asia di Heston, London. Loyo juga berkata bahwa dia tidak membunuh siapapun. Dia hanya berada di tempat itu dan menyaksikan Ken membunuh mereka semua satu persatu. Satu-satunya yang ada di pikiran Wendy saat itu adalah, dia menelpon polisi, dan bercerita kemungkinan di kosannya ada buronan yang dicari polisi. Ketika polisi tiba,
Loyo tidak ada lagi di kosan tersebut, tapi dia berhasil ditangkap di sebuah pub, tak jauh dari kosan. Dalam interogasi, walaupun dia sendiri sudah membocorkan cerita pada Wendy, Loyo memilih untuk diam dan tidak mau mengungkap keberadaan tubuh keluarga Chohan yang lain. 3 minggu kemudian, tubuh Nancy ditemukan oleh nelayan di laut. Kenneth berhasil ditangkap di Belgia setelah 2 bulan buron. Sebulan kemudian, William atau Sonto menyerahkan diri. 3 tersangka sudah berada dalam tahanan. Namun mereka bertiga kompak tidak membuka suara sama sekali. 2 korban sudah berhasil ditemukan, 3 lainnya masih misterius. Tidak ada petunjuk atau bukti yang kuat, juga tidak ada saksi mata sama sekali, membuat detektif kesulitan menyelesaikan penyelidikan. Namun kebenaran akhirnya membuka jalannya sendiri. Saat otopsi, dokter melewatkan satu benda yang biasanya dianggap sepele, yaitu kaos kaki yang dipakai Anil. Di dalam kaos kaki tersebut, ternyata terselip selembar kertas atau formulir, yang tertera nama serta alamat rumah Kenneth Regan. Walaupun kondisi kertas itu tidak utuh lagi karena berbulan-bulan berada di lautan, tapi polisi berhasil memulihkannya. Dengan bukti tersebut, dan ribuan bukti lainnya, Kenneth Regan, William Hornsey, dan Peter Rees dibawa ke pengadilan. Berdasarkan pelacakan sinyal HP dan barang bukti lainnya, detektif dan jaksa menyusun kronologi sebagai berikut. Hari Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2003, Anil Chohan bertemu dengan Kenneth, William, dan Peter. Mereka lalu pergi ke rumah Kenneth di Stonehenge, yang Anil pikir adalah rumah calon pembeli perusahaannya. Tiba di rumah itu, Anil dilumpuhkan dan disekap. Anil dipaksa untuk menandatangani surat pemindahan hak atas perusahaannya kepada Kenneth Regan. Niat awal Ken sebenarnya hanya akan menyingkirkan Anil, dan mengambil alih perusahaan pria itu. Namun dengan menghilangnya Anil, istrinya Nancy mungkin akan melapor ke polisi. Ken memutuskan untuk mencabut masalah hingga ke akar-akarnya. Dari histori pelacakan sinyal HP, Anil dan Peter masih berada di alamat rumah Ken, sementara sinyal HP Ken dan William bergerak menuju ke alamat rumah keluarga Chohan. Diduga semua anggota keluarga tersebut dibawa paksa dari rumah mereka. Anil, Nancy, ibunya, Dave dan Raffi lalu disandera di rumah Ken. Detektif yakin kelima korban ditembak di rumah itu, karena dekorasi ruang tamu Ken nampak seperti baru. Sarung sofa baru diganti, karpet lantai baru diganti, dan seisi ruangan nampak benar-benar bersih. Sebelum menemui ajalnya, Anil sudah putus asa dan yakin hidupnya akan berakhir. Diam-diam dia menyelipkan kertas tadi ke dalam kaos kakinya, berharap kalau itu bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kematiannya. Ternyata benar, kertas di dalam kaos kaki inilah yang berhasil mengungkap kejahatan Ken dan 2 rekannya. Selanjutnya, mereka membawa 5 orang anggota keluarga Chohan ke tanah pertanian Belinda. Di hari pertama kerja, Belinda bekerja sampai malam. Kemungkinan di saat itulah mereka mengubur para korban. Besoknya saat Belinda pulang karena tidak enak badan, Sontoloyo, William dan Peter sudah selesai menimbun tanah dan membuat area parkiran mobil. Saat detektif menghubungi Belinda dan akan datang ke rumah wanita itu, Ken dan William mengalihkan perhatian dan menelpon detektif, berkata bahwa dia adalah orang yang akan bertemu dengan Anil Chohan di hari Senin. Kedatangan detektif ke rumah Belinda batal. Ketika Belinda pulang ke rumah, trio Ken Sontoloyo sudah ada di rumah Belinda. Wanita itu lalu pergi bersama 2 anaknya ke kota, meninggalkan 3 pria tersebut memperbaiki halaman rumahnya. Di waktu inilah, Ken Sontoloyo berhasil mengambil tubuh 5 korbannya, tanpa diketahui oleh siapapun. Dari sana mereka membawa jasad 5 korban ke laut. Selama persidangan, jasad ibu Nancy, Charanjit, juga ditemukan di laut, sementara keberadaan Dave dan Raffi masih tetap menjadi misteri. Di bulan Juli tahun 2005, Peter Rees divonis dengan hukuman 23 tahun penjara, atas keterlibatannya dalam pembunuhan Amarjit atau Anil Chohan. Kenneth Regan dan William Hornsey divonis dengan hukuman penjara 5 kali seumur hidup, atas kejahatan mereka dalam pembunuhan 5 orang anggota keluarga Chohan. Ongkar Verma tidak bisa benar-benar melupakan kematian ibu, adik, ipar, dan 2 keponakannya. Dia sering bermimpi buruk tentang penderitaan 5 orang tersebut di akhir hayat mereka.
Namun melihat rekaman video yang ditinggalkan Nancy, Ongkar lega, karena Anil adalah suami yang baik untuk adiknya. Dan Nancy adiknya, memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, walaupun tak berlangsung lama. Itulah tadi kisah nyata yang terjadi di pinggiran kota London, di tahun 2005. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.